Oke, nextnya kita akan melakukan pengodaan untuk penembakan sama multimedianya ya. Oke, sebelumnya kita cek-cek dulu nih aset-asetnya buat penembakan tersebut. Jadi nanti yang kita butuhin itu adalah ya ini pelurunya. Kenapa kita harus pakai peluru peluru gitu ya? Nggak dar aja langsung, karena kita akan coba mensimulasikan dia dengan rumus gerak peluru yang udah pernah kita bikin sebelumnya gitu. Itu pakai Excel kan. Eh, ya. Kemudian em, itu untuk peluru, terus untuk ledakan dan yang lain sebagainya itu ada di tank aset. Audionya itu ada di sini tank aset. Silakan nanti pilih. Ada dua ya. Ada yang untuk menembak, ada yang untuk ledakan. Jadi kalau ledakan itu sampai tanahnya, itu kalau yang tembakan ini. Jadi silakan dipilih dulu. Kemudian ada ini explosion apa ya? Oh ini kebakaran ya. Kita nggak pakai, nggak usah lah, nggak usah pakai explosion. Terlalu wah. Ya ke prefab di sini ada dua juga. Tadi kan audio ada tembakan sama ledakan. Audionya juga, oh prefabnya juga ada. Ini untuk ledakan. Jadi untuk memilihnya silahkan pilih dulu yang mana. Drag ke sini aja. Nah itu hasilnya. Mau yang itu, ini kita hapus lagi aja. Atau yang middle, nah itu seperti itu. Atau mau yang mana, itu silahkan dipilih. Kemudian satu lagi adalah tembakan. Jadi kan kalau dia nembak, si tank itu nembak, dia ngasilin ya kayak api gitu. Nah ini arahnya gimana? Atau milihnya yang mana nih? Nah gitu dia. Atau saya ambil ke atas, arahnya dia nanti gini. Nah mungkin yang huge aja kayaknya, large ya. Oke. Nah, em, oke baik. Sekarang kita akan coba bikin variabel baru di sini. Ini nanti kita nggak usah dilihatin nilai rotasinya. Di private aja deh. Saya pindahin ke atas. Iya. Nah, yang tadi udah kita dapetin itu em, apa ya istilahnya game object lah. Game object ini adalah objek tembakan. Kemudian nanti ada game object juga objek tembakan, objek ledakan. Tolong dibedain ya. Sama ada game objek yaitu peluru meriam yang tank shell itu tadi. Kemudian ada juga nanti audio clip, audio tembakan. Sama satu lagi audio clip, audio ledakan. Nah ini variabel yang baru yang kita tambahin di video sekarang. Oke, simpelnya sih yaudah masukin aja dulu ke sini. Objek tembakannya yang mana? Tadi tuh yang ya, large ya, large. Kalau ledakan large juga. Peluru meriamnya tadi nanti kita terakhiran ya, peluru meriam. Audionya oke lah, ya bungkus. Large yang ledakan sama yang fire-nya ini. Oke, bungkus. Nah, oke, untuk peluru meriam seperti apa? Peluru meriam karena di sini kebetulan masih objek 3D, bukan prefab seperti yang ini. Nah, ini ya kotak-kotak prefab, tapi dia masih objek 3D. Mana? Nah, ini. Maka kita harus ubah dulu dia, bagusin dulu. Nah, ini kayaknya tarik aja lah ke sini. Nah, pelurunya segede gini. Segede banget. Ya, kita coba apa ya? Coba resize atau rescale. Ya resize lah. Resize ukuran atau rescale ukuran peluru ini berdasarkan
sebesar apa nih si selongsongnya gitu, biar nanti pelurunya nuklir tapi yang meletus ini si tank. Ya kalau mau simple sih udah aja simpen di selongsong gitu ya, simpen di selongsong, arahin deket si selongsong. Kalau saya lebih sukanya pakai gini, tapi atur dulu nih rotasinya. Kalau 0 itu berapa? Oh berarti 180 ya. Nah ini dia. Nah ini untuk tengah-tengahnya ya, dia udah tepat ya di tengah-tengahnya. Dari atasnya juga udah oke. Tinggal sekarang kita ubah untuk masalah ukurannya. Ini kemudian deketin, deketin. Kayaknya 0,3 lah ya. Atau 0,2. 0,2. 0,2. Nah ini. Jadi ini si peluru. Komunikasi material silahkan. Caranya gitu kan. Material tempelin gitu. Ya, nah kalau udah kayak gini saya suka bawa aja dia ke luar lagi gitu. Cuman buat ngukur doang. Tapi ngapain ya yang tadi? Nggak ngaruh. Oke, ya kayak ginilah kurang lebih ya. Ini cuma ngepas-ngepasin doang antara ukuran sama besarnya selongsong gitu. Tanpa ada maksud lain. Nah, kalau udah kayak gini, berarti si peluru itu dimasukin ke prefab. Nah, gitu. Original ya, masuk. Oke, nah ini dia. Kita cek dulu prefabnya. Ya, ukurannya udah sesuai ya, 0,2 kan tadi ya. Nah, kalau udah kayak gini sih ya udah dihapus aja. Nah, prefab udah ada. Untuk yang peluru meriam, tinggal si peluru meriamnya simpen di variabel. Nah, di sini. Oke, nah kita udah punya bahan-bahan nih untuk melakukan penembakan. Yang ini. Tinggal kita coba mainkan dia. Misalkan user itu pengen menembaknya dengan menekan tombol spacebar. Oke. Saya bikin di sini Ctrl KS region penembakan. Nah, ini. Oke, kalau untuk penembakan kan tadi gitu ya. Input get key. Pakai space. Nah, ini. Nah, apa yang terjadi ketika dia ada di situ atau spacebar-nya ditekan? Oh, bukan get key ya. Kalau get key spasinya ditekan terus nanti dia ngeksekusi ini terus. Tapi misalkan dia ada get key down. Ya, down itu pas tekan, up itu kalau pas dia ngelepas gitu. Jadi pas down aja. Nah, ini. Jadi kalaupun ditekan terus-terusan ya yang terbacanya adalah saat dia down aja ke bawah. Nah, apa yang terjadi di sini, kita akan instantiate objek si peluru meriam. Sebenarnya bisa seperti ini, instantiate peluru meriam gitu dan yang lain seterusnya. Tapi saya pengen peluru meriam ini nanti dihandle oleh sebuah variabel gitu. Misalkan variabelnya lokal aja. Ini peluru adalah, nah ini langsung instantiate peluru. Oke, nah saya akan pakai overload yang nah ini dia. Nomor 4, yaitu vektor posisi. Jadi dia instantiate-nya itu mulai dari posisinya yang mana. Oke, nah karena sebelumnya kita ada nih titik tembakan. Nah yang ini. Ada ininya. Maka dia akan muncul dari posisinya si ini. Posisi yang transformnya titik ledak, titik tembakan. Nah, kalau mau ngeliat kayak gitu, berarti titik tembakan harus diinisialisasi lagi ya. Selain selongsong, berarti di sini ada game object titik tembakan. Nah, titik tembakan kita coba ambil lagi. Inisialisasi titik tembakan. Nah, karena dia ada sebagai childnya si selongsong, caranya sama kayak gini gitu. Titik tembakan adalah selongsong dot find. Oh ya, ini karena bukan transform ya, dia harus dibikin transform dulu. Kemudian ada find
Nah, ini fine. Namanya adalah titik tembakan. Dot, dia adalah game object ya. Oke, game object. Nah, ini dia. Jadi kita udah punya nih objek titik tembakan. Kalau mau meyakinkan ya silakan ini di public dulu, kemudian save, arahin ke sini. Oh, ini kenapa nih? Oh, ini belum beres ya tadi. Ya, yes. Saya ini aja deh, komen. Oke, ke torque masuk. Nah, nanti kita coba lihat nih. Si titik tembakan yang ini tuh isinya apa gitu. Nah, itu dia. Jadi ini udah mengisi ya, langsung by script. Oke, baik. Ini udah berhasil. Nah, sekarang kita tinggal masukin. Sekarang kan tadi yang ditanya tuh vektor 3 posisinya ya. Yang keempat tadi. Posisi. Posisi siapa? Posisi si titik tembakan. Nah, karena yang mau diaksesnya itu adalah posisi, di mana posisi itu adalah adanya di transform. Ya ini karena dia game objek, kemudian dia transform, maka dia ada posisi. Nah, gitu. Maka oh ini bukan peluru ya. Peluru meriam, sorry. Nah, dan yang terakhir adalah arah rotasinya. Jadi maksudnya pas nanti si pelurunya itu keluar, pas nanti pelurunya itu keluar, peluru itu arah rotasinya kemana gitu. Oke, kalau mau standar sih gini aja, quaternion.identity. Nah ini. Oke, kita tes dulu ya, biar kelihatan. Oke, udah masuk ke Unity, Ctrl P. Nah, kalau ini saya coba nge-capture-nya dari yang scene-nya aja. Kalau saya tekan spasi, nah arahnya masih ke situ, masih ke atas. Nah, si ininya. Kalau mau oke, dia arahnya ke sini kan. Nah, ya gampangnya sih udah nanti itu di 90 gitu. Ya udah 90. Jadi nanti pakainya bukan quaternion.identity, tapi quaternion.euler. Nah, nanti dia minta X-nya berapa. Tadi kan X-nya yang kita ambil itu untuk rotasinya 90 ya. 90,0,0. Nah, kalau kayak gini kita lihat. Sorry, ini berarti ini. Oke, kita coba akses dulu. Nah, ini udah masuk. Jadi kalau saya hapus lagi, ini spasi lagi. Nah, udah bener ya. Oke. Nah, sekarang masalahnya gini. Banyak masalah ya. Oke, kalau saya arahin ke sini, kemanapun gitu. Rotasinya ketika si peluru itu ditembakkan, maka dia akan tetap ke sini kan? 90. Nah, kalau dari atas tuh gini. Nah, gitu dia. Ini tuh 90 gitu. Padahal harusnya dia gini. Nah, ke sana. Ya nggak tahu ini berapa nih. Z-nya ya sekarang ya. Kalau Z0 kan tadi ya. Sorry nih. Ini yang mana sih? Ini saya hapus dulu. Ya inilah pokoknya. Nah, kalau X itu rotasi ini kan. Ternyata yang kita butuhin adalah rotasi Z-nya. Ya, saya coba lagi. Nah, kalau Z-nya dimainkan di sini, nah ini yang diminta loh, arah Z-nya. Jadi ketika si selongsong meriamnya ngarah ke sana, maka arah rotasi peluru itu ngarahnya ke situ gitu. Sama gitu. Nah, ini. Nah, gimana caranya? Ini Anda dilarang untuk memainkan berupa konstanta kayak gini. Justru ini bahayanya. Jadi harusnya gimana? Oke, ini tetap nggak ya sih di 90? Coba kita ke atas ini. Nah, ini 90 ya. Tapi kalau dia ke atas arahnya, nah 90 tuh di sini gitu. Dan kalau ke sini lagi, nah sebenarnya aneh kan? Jadi mereka semua sama gitu. Harusnya semua arah rotasi dari Euler ini tuh bergantung pada
ya saat ini si selongsong kemana gitu. Seperti itu. Oke. Oke, nah untuk gimana caranya? Sebenarnya kita bisa memanfaatkan untuk nilai-nilai ini tuh dengan cara lihat nih arah rotasi si ini kan, gitu ya. Oke, kita lihat dulu nih. Ini di 0 aja. Kemudian saya coba ngarahin dia ke Y sama ke T. Nah, ini tuh torque ya. Mainannya torque. Nah, ini 29. Oke, saya coba di astaga. Saya coba di 30 atau 30 derajat ya. 30 derajat. Nah, ini 30 derajat. Nah, kalau saya tembakin peluru, nah itu kan pelurunya masuk tuh. Terus saya buat pelurunya sama gitu dengan si rotasinya. Ya kan karena bergantung sama arahnya. Jadi kalau si pelurunya saya buat 30 derajat, ini ya. Nah, ini jadi miringnya ke sana kalau minus 30. Nah, ke sini. Oke, torque-nya 30,6. Jadi kalau ini arahnya ke sana, misalkan di 10 ya, saya kopin aja ini ya. Kemudian si pelurunya arahnya ke sini. Nah, ini minusnya. Nah, intinya minus. Minus sekian gitu. Tapi kita harus cobain juga loh. Kalau si arah torque-nya di negatif. Nah, ini. Nanti peluru yang keluar di oh sorry, ini torque-nya ini. Kemudian kalau dia nilainya negatif, nah berarti kan positifnya ya. Nah, gitu. Oke, sip. Jadi ketahuan ya untuk sudutnya. Untuk ZZ-nya kita arahkan dia sama dengan arah torque-nya, tapi negatif gitu. Oke, torque itu adalah my transform. Ya, betul ya. Ini adalah my transformnya. Jadi pertama, ini adalah my transform dot local Euler angles dot z. Nah, tapi dia ambil yang negatifnya. Oke, kita save, kita coba eksekusi lagi. Ya, untuk yang awal 0 ya aman lah ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, nah itu dia, nah itu dia, nah itu dia, nah itu dia. Nah, ini kan semua akhirnya sama tuh itunya. Oke, kita balikin lagi. Kalau ke arah sini harusnya oke. Nah, ini. Nah, seperti itu. Ini oke banget. Ini harusnya udah aman ya semuanya. Nah, sekarang kita akan coba menyesuaikan arah rotasi peluru berdasarkan arah selongsong. Maksudnya kalau arah si selongsongnya ini ke atas, nah sini berarti si peluru udah nggak mungkin lagi lurusan yang seperti tadi gitu ya. Oke, ya kita lihat aja lah ya demonya. Atau apa yang udah kita lakuin sekarang. Oke, tampak atas nih. Ini yang tadi ya masih oke ya. Jadi untuk rotasinya ini udah sesuai sama negatif arah si torque. Oke, cukup mungkin. Nah ini, jadi ini udah bagus. Udah oke lah. Nah sekarang yang jadi masalah itu kalau ntar ini saya buat dulu jadi 0 ya. Nah, ini masuk. Tapi kalau selongsongnya udah ngarahnya ke atas kayak gini, ini kayaknya udah nggak mungkin gini ya. Apalagi kalau di atas banget gitu. Nah, seperti ini.
harusnya sih dia lebih mendekati, ya harusnya tepat gini, karena arah selongsongnya ke sana gitu. Dan saat si selongsongnya ini ke sebelah sini, ya ini juga nanti dia nyesuaiin dengan rotasi selongsongnya gitu. Nah, kayak gitu. Jadi ya masalah yang selanjutnya adalah arah rotasi. Nah, ini kira-kira rotasinya di mana ya? Rotasinya di sumbu, ya di sumbu X ya. Kalau tadi kan kita ngeset nilai X-nya itu di konstan ya, selalu di 90 si dianya. Jadi makanya akan selalu seperti ini terus, dan yang ini juga akan selalu seperti itu terus. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, apa yang akan kita coba konfigurasi? Pertama sih ada yang saya lupa untuk tank cell. Nah, ini bagusnya ini kalau saya arahin ke ini. Nah, bagusnya sih sumbu biru atau sumbu Z ini adalah bagian depannya, bagian forwardnya dari game object gitu. Makanya kalau yang bentukannya seperti ini, kita nggak mungkin ngubah kayak gini karena sama aja bohong, jadi ke sana. Nah, dia kan child, ada defaultnya. Nah, ini yang kita arahkan ke bagian bawah gitu. Nah, ini berarti dia 90 ya, 90 derajat. Nah, makanya nanti kalau kita klik lagi yang tank cell-nya ini dan klik yang ini, nah dia udah pas, dia udah oke. Jadi kalau saya bawa di 0, nah ini ngarahnya udah ke depan gitu sininya. Oke, jadi tank cell yang beberapa saat tadi kita coba bikin prefabnya, baiknya untuk arah rotasi dari objek dari si pelurunya ini adalah 90, asalnya kan 0, agar untuk tank cell-nya di sumbu yang biru itu adalah bagian depannya. Nah, kalau ini sebenarnya udah rada aman sih. Aman tuh maksudnya gini. Nanti kan dia akan muncul sebagai prefab di sini ya. Nah, ini juga berarti kita harus testing lagi nih. Nah, dia kan kayak gini ya. Ini tuh karena si tank cell-nya itu 90 ya, sesuai codingan lah. Padahal harusnya dia 0. Nah, ini udah bagus banget. Jadi tanpa kita harus berpusing-pusing, dia seperti itulah. Nggak harus terlalu dibenahi codingannya kayak gimana gitu. Nah, coba kita tes dari identity ya di awal. Nah, identity itu jadi vektor, dia 0,0,0. Hasilnya kayak gini. Kemudian kita coba tambah ke atas lagi ya. Soalnya ini nanti berpengaruh banget sama rotasi yang ke atas bawahnya itu. Nah, ini udah semuanya udah sesuai. Cuman kan masalahnya dia tidak mengikuti arah si selongsong ini. Nah, kalau si selongsongnya ini diarahin ke, oke, kita nyesuaiin lagi ya. Karena tadi ada perubahan di prefab, maka kita akan nyesuaiin script yang sebelah sininya. Jadi nggak identity, nggak, tapi pakai Euler tetap. Oke, kalau ini muncul tembakan, nah berarti harusnya arahnya itu, ya arahnya itu dia sesuai dengan kesini kan. Ini tuh baiknya sih bukan di selongsong, karena kalau selongsong pasti rotasinya 0. Nah, yang berhubungan sama arah tembak meriam ke sana itu adalah si torque-nya. Nah, ini nilainya di 34,7. Kira-kira si ini, nah ini kan mendekati ya. Nah, ini mendekati 34,7. Nah, kayak gini nih. Kalau ini 0, oke, jauh ya. Jadi tetap di 90. Kalau yang ininya, bentar, kita ulangi sekali lagi. Ini identity ya, di identity. Oke, ini udah.
Nah ini mungkin ini arahnya berarti ke sini ya. Nah sesuai dengan ini min 18. Kalau torque-nya ya min 18 ya, sama. Jadi nanti untuk rotasi meriam di sumbu Y-nya ini pakai yang dari si torque, dari Z-nya si torque. Nah ini, dan nggak usah negatif karena emang sama-sama banget nilainya. Ini negatif, ini juga negatif di Y-nya ya. Kayak kita coba dandanin dulu deh. Oke, jadi kita nggak pakai yang identity, tapi pakainya tetap Euler. Oke, hanya saja sekarang ya misalkan di 0,0,0 dulu, tutup. Nah, yang diganti tadi kan si Z-nya ini ya, sorry, Y-nya ini kan. Ini berasal dari torque. Torque-nya itu ada di script tank behavior kan. Oke. Dot apa? Local Euler angles dot Z. Nah, ini dia. Oke, kita coba dulu. Ya, kita coba puterin sambil tembakin. Kita sekarang lihat arah rotasi ini ya, harus sesuai dengan selongsong. Nah, ini udah oke. Ini udah sama. Ini juga udah oke. Sebelah sini dan yang sebelah sini udah mantap. Oke, sip, cukup. Ini udah sesuai ya arahnya dengan si selongsongnya. Nah, sekarang kita coba yang tadi tuh, yang jadi masalah di awal. Masalah sebelumnya tuh, yang untuk rotasinya. Ya, di yang simple. Jadi saat peluru ditembakkan, nah ini arah rotasinya di, ya masih di 0 ya. Tapi kalau si selongsong yang diataskan, paling atas lah ya. Up. Nah ini, kalau arah rotasi X-nya dari X ya, rotasi X dari si tank, oh sorry, jangan defaultnya, tapi tank cell-nya. Oke, ini 90 ya tadi ya. Oke. Nah ini di 0 kan, berarti arahnya sini ya. Ini sama dengan si selongsong, karena torque mah nggak ngaruh. Torque cuma yang horizontal, tapi yang vertikalnya adalah si selongsong. Ini negatif 14,5. Kalau saya copyin, kemudian saya simpan di sini. Nah, ini udah oke. Berarti kayaknya nih untuk yang X-nya itu pakai yang dari si selongsong X-nya juga. Tapi kita testing lagi. Nah, ini min 7. Saya save dulu ya, siap-siap aja nih nanti kalau ada peluru. Oke, ini masih di 0. Kemudian saya copyin. Nah, oke ya. Berarti untuk rotasi tank cell-nya itu berasal dari selongsong X-nya. Oke. Saya coba matiin dulu. Oke, kita coba tempatkan saja dulu. Nah, ini. Berarti ini X kan ya? X, ini Y. Tadi udah dapat yang dari si Z torque. Z-nya masih 0. Berarti ini adalah selongsong dot transform dot local Euler angles dot X. Ya, kita rapiin dulu deh. Ini X-nya, ini Y-nya, dan ini adalah Z-nya. Oke, kita save, kemudian kembali ke Unity. Oke, kita coba testing. Untuk sekedar testing sih, kayaknya ini cepetin aja lah ya, nggak usah dilamain. Misalkan 50. Nah, ini arahnya dulu. Ini udah oke. Secara horizontal, arah pelurunya udah oke. Kemudian kalau kita pancing dia, ini saya hapus dulu deh, biar nggak ketukar. Oke, kemudian saya pancing dia dengan arahnya ke sana gitu. Berarti dia space. Nah, itu udah bener. Ke bawahin dikit, space. Oke, bawahin space. Sip. Ini udah beda-beda ya.
Yang satu ini negatif 2, ini negatif 8, negatif 14. Nah, sekarang coba arahnya di hampir keseluruhan. Jadi diambil yang ke atas. Nah, ini udah ke atas. Kita coba tembakin sambil berputar. Oke, nanti kita coba lihat apakah ada yang rada ke bawah atau semuanya pas gitu. Kalau semuanya pas sih udah oke ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat arahnya. Nah, peluru tadi kan kita coba hadapkan semua ke atas ya. Ya, dan hasilnya semua udah pada ke atas, sudah oke. Jadi arah rotasi peluru dari sumbu X, Y, Z itu udah pas ya sama apa yang diarahin sama si selongsongnya gitu. Oke, kita coba testing sekali lagi aja. Misalkan di tengah-tengahnya. Nah, di sini misalkan. Nah, ini paling bawah ya. Nah, ini dia. Nah, ini tuh adalah negatif 7. Sedangkan yang di atasnya ini adalah, nah ini ya, negatif 14 ya. Oke, beda dikit lah. Kelihatan. Ya, oke, baik. Kayaknya untuk, penembakan masih ya, belum. Sorry. Jadi yang kita udah lakukan ini baru memunculkan si objek pelurunya. Ya, pasti dia harus sesuai ya sama arah si selongsongnya, penembakannya. Nah, untuk kebutuhan penembakan dan kebutuhannya di multimedia, nah di sini multimedia ya, multimedianya ada dua. Yang pertama adalah tadi udah kita masukin ya, muzzle fire large sama audio tembakan. Oke, kita coba yang objek tembakan dulu ya. Nah, ini untuk yang peluru saya coba komen aja lah, komen dulu aja. Atau sebelum komen saya kasih regennya dulu biar ketata. Ctrl KS. Ini adalah initiate peluru. Kemudian saya komen dulu. Nah, ini adalah Ctrl KS init objek tembakan. Oke, seperti biasa saya suka jatuhin ke game object efek tembakan misalkan ya. Soalnya kenapa efek? Karena muzzle fire itu itu efek ya, efek ledak, efek tembakan lah sebut aja. Efek tembakan adalah instantiate objek ledakan, objek tembakan ya, objek tembakan. Nah ini dari di mana posisi dia muncul? Kayaknya nggak jauh ya dari si peluru ini. Tinggal nanti kita akan nyesuaiin nih si rotasinya. Kalau mau disamain ya kita samain aja dulu biar aman. Nanti kita lihat titik tembakan .transform .position. Kemudian untuk rotasinya adalah quaternion.euler. Nah, ini dia dari selongsong transform local Euler angles X. Kemudian ini adalah my transform local Euler angle Z sama dia di 0. Oke. Ya, kita coba testing lah ya. Coba lihat dulu. Oke, untuk posisinya yang di normal tank, 0 derajatnya tank, kita coba lihat dari dekat. Spasi. Nah, itu udah pas ya arahnya. Coba kalau kita ke atas skin. Nah, ini udah oke juga sih. Kalau dari sudut sini kelihatannya kayaknya udah oke juga. Ya, ini udah sesuai ya, sesuai sama arahnya. Nah, ini dia. Kemudian kalau dibelokin ke sana arahnya
ke sini. Oke, kita coba lihat. Nah, ini udah oke juga ya. Jadi artinya gini, nggak apa, kadang suka ada kalau kita lagi nyeting hal-hal yang seperti ini tuh justru arah ledakannya itu kadang ke arah selongsong lah, atau ke arah kirinya kah, atau ke arah kanannya bahkan gitu. Jadi maksudnya kayak gini nih. Oke, saya ambil muzzle yang large ya. Large, kemudian saya simpan di sini. Nah, ini kan udah oke ya. Udah oke. Kadang ada yang sampai tuh ya arahnya justru ngaco gitu ke sebelah sini gitu. Ke kirinya. Padahal kan harusnya ke sananya kan, ke tengahnya. Ya pokoknya sesuai sama si selongsongnya gitu. Kalau ini udah oke. Ya, alhamdulillah ya, nggak ada hal-hal yang membingungkan untuk di sini. Oh ya, cuman tadi kalau sekilas yang diperhatikan sih, saat setelah menembak, nah itu, ini apa ya, muncul ya game objek yang baru ya. Jadi karena ya memang kita menginstansiate sebuah game objek gitu, yang nantinya muncul dari posisi ini. Nah, kemanapun juga ini sama aja sih kayak gitu. Kita coba banyakin lagi. Nah, sebenarnya kalau di game atau kalau di simulasi, hal-hal yang seperti ini, game objek yang memang sudah keluar dan keadaannya tidak terlalu dibutuhkan lagi, nah seperti ini kalau tidak dihilangkan dia bakal merusak atau menambah berat memori PC gitu. Jadi kalau mau lihat sih di task manager di game tersebut, ya karena ini adalah ada partikelnya lah, ada apa yang ngapain gitu, udah beres tapi dia masih ada gitu. Nah, oleh karena itu kenapa saya membuat dia sebagai game objek, biar setelah objek tembakan ini diinstansiate, nextnya kan dia nginstansiate ini kesimpan di dalam ini kan, efek tembakan nama objeknya. Makanya si efek tembakan ini dapat di destroy. Efek tembakan, koma. Nah, mau berapa? Jadi di sini ada keterangannya removes a game object component or asset gitu. Jadi objeknya apa? Kemudian T ini adalah the optional amount of time to delay before destroying the object. Jadi lama waktu yang diberikan untuk menahan sebelum objeknya di-destroy. Ya, misalkan 1 detik. Jangan lupa titik komanya. Oke, kita coba testing. Ini ada warning di konsol, nggak apa-apa sih, diabaikan saja. Selama nggak mengganggu fungsi simulatornya. Oke, ini kita baru nambahin kode yang untuk menghilangkan si objek ledakan. Nah, itu dia. Nah, ini muncul 1 detik kemudian itu. Jadi kalau terus-terusan gitu ya. Nah, ini dia tetap akan hilang. Artinya dia aman gitu. Kalau ke memori dia nggak akan leak banget lah gitu. Oke. Nah, ini adalah init objek tembakan. Nah, sekarang yang terakhir untuk multimedianya yaitu init audio, ledakan atau objek tembakan. Seperti itu. Nah, kalau di Unity untuk audio, main kamera ini udah otomatis terpasang audio listener. Anggaplah yang kita lihat kan di gamenya itu main kamera itu sebelah sini ya. Gitu ya. Jadi kalau mau ngubah posisi main kamera sih ya udah tinggal diatur di mana ataukah dia dijadiin child. Ini hal yang menarik sih sebenarnya kalau di main kamera ini ya. Ini kita coba keluar dulu dari multimedia tembakan. Jadi kalau yang udah tahu sih sebenarnya nggak masalah ya. Tapi ini adalah share aja. Main kamera ini nanti bisa di drag pastinya ke si T54 atau di tanknya gitu. Jadi
Misalkan ini diarahin dulu ya, rada enakan untuk lihatnya. Jadi kemanapun si tank ini bergerak, nah ini, itu kamera tetap akan ngikut ke dia gitu. Arah ke sananya gitu dan seterusnya dan seterusnya. Kecuali kalau dia tetap di sini, ya ke sana gitu dia. Oke. Kemudian kalau main kamera diarahkan di torque di sini, rotasinya pun nanti dia akan tergantung oleh arah torque-nya gitu. Misalkan saya coba gini ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya putarkan torque-nya gitu. Nah, dia akan sesuai dengan ini. Termasuk tapi kalau dia ke atas ya, si selongsongnya ke atas ya wes. Cuman gitu doang jadinya. Terus torque-nya diinin lagi gitu. Gitu ya. Itu tentang main kamera yang bisa dijadikan child dari objek utama yang jadi simulator kita. Nah, oke, balik lagi ke multimedianya, kita tinggal nambahin audio ya. Nah, di main kamera itu ada audio listener. Jadi kalau saya ngibaratinnya sih, ini kan kita ngelihat ke sono gitu. Nah, kita sendiri punya kuping, punya telinga. Nah, ini telinga yang kita. Tinggal masalahnya sumber suaranya belum ada kan. Sumber suara itu yang mungkin dari siapa? Yang mungkin dari si selongsong ataukah titik tembakan. Di torque itu udah ada audionya. Tinggal nanti kita akan tempatkan dia di si dianya, di sumber suaranya. Misalkan kalau sumber suaranya itu adalah si selongsongnya gitu ya. Nah, sumber suara ini kita harus menambahkan satu sumber suara. Jadi dia sebagai komponen jatuhnya. Nah, ini audio source namanya. Oke, ini play on wake-nya di checklist saja, unchecklist saja. Audio clipnya kita nggak usah isi. Tapi nanti audio clip ini akan dapetin dari si torque-nya, dari ini. Audio tembakan, nah ini fire large. Nah, gimana cara mengaksesnya? Audio tembakan muncul di sini kan. Ini adalah script tank behavior, sedangkan script tank behavior adanya di torque. Jadi otomatis kita harus bisa ambil si selongsong. Nah, kebetulan kan kita udah ngambil ya selongsong. Nah, ini kan. Oke. Nah, di sini itu komponennya ada mesh render, ada transform dan ada audio source. Jadi kita coba ini udah private ya. Kita coba pakai audio source. Ini adalah audio source. Nah, jadi dia akan diisi oleh komponen ini dalam code-nya. Caranya ya ini kita coba init lagi, inisialisasi komponen audio source. Oke, berarti audio source adalah gimana caranya dari sini ngambil ini yang ada di selongsong. Ya udah, selongsongnya kan udah dapat nih. Selongsong.get komponen. Nah, ini dia. Jadi kita ambil komponen yang ada di selongsong yaitu audio source. Nah, gitu. Oke, jadi si variabel audio source ini udah dapat ya. Dia diarahin nantinya langsung sebagai sini. Jadi simpel sih kalau di Unity ngambil komponen ataupun ngambil siapalah objeknya mana gitu. Ya udah berarti dia adanya di selongsong, kecuali kalau si selongsong ini belum didefinisikan ininya objeknya gitu, maka ini nggak akan keisi apapun kan gitu ya. Jadi intinya mah ya definisikan, kemudian nanti hasil definisinya ya dia punya komponen-komponennya. Nah, gimana cara pakainya? Nama filenya itu audio source, nama variabelnya audio source. Jadi cuman audio source dot play, ya kalau cuma sekali itu ya one shot aja. Play an audio clip and scales the audio source volume by volume scale. Ya udah, klipnya apa gitu. Klipnya adalah audio tembakan. Udah, cuma seperti ini aja. Kita testing.
Ya, testingnya gini. Nah, itu dia. Jadi rada nyata lah ya, dikit. Kemudian ke atasin. Oke. Sip. Ini ngarahin ke kita. Waduh. Biasa aja ya. Nggak gimana-gimana. Ya. Seperti itu. Oke. Itu untuk audionya. Sorry, itu untuk multimedianya. Oke. Nah, sekarang setelah, kalau emang udah nggak ada error sih aman ya. Jadi si Unity sampai saat ini untuk pengkodean ya bolehlah, masih bisa dibilang ini harusnya masih mudah dicerna sih, asal tinggal jam terbang saja. Ya gitu. Oke. Ya oke, nextnya kita akan masuk ke pengkodean untuk gerak jatuh peluru plus hancur jika terkena tanah sama multimedianya. Ini maksudnya objek ledakannya, kemudian sama audionya. Nah, untuk gerak jatuh peluru ini kan kita udah pernah ya, kita coba pakai yang mana ya, saya lupa. Oke, sebentar dulu, tungguin. Karena kita pernah membawakan rumus-rumus gerak jatuh peluru di mata kuliah ya. Nah, ini oke, nah ini dia. Nah, kalau yang udah pernah mainan Unity sih untuk apa ya, untuk pergerakan peluru tinggal ya udah dilontarkan aja pakai Add Force Gravity kah. Kemudian ya nanti dia ada gravity dan sebagainya. Tapi nanti kita coba implementasikan apa yang udah pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu nah pergerakan peluru itu kalau lihat grafik yang ini itu tuh nanti dipengaruhi oleh ini X sama Y-nya. Jadi ini kan pasangan terurut ya, antara X sama si Y-nya. Jadi kebacanya kan saat 0,1 detik berarti posisinya ada di 2,12 sama 2 dan seterusnya. Saat 1 detik 21 sama 16, dengan catatan ini adalah penembakan yang sudut tetanya 45. Nah, sudut teta ini nanti dia akan dibentuk atau akan ditembakkan dari si selongsong, dari si ininya. Oke. Kemudian nanti V0 nya berapa dan gravitasinya berapa. Oke, baik. Itu aja mungkin ya untuk reviewnya. Nah, sekarang kita akan membuat codingan untuk gerak jatuh peluru plus pelurunya hancur, kena tanah, sama multimedianya.